Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga YouTube channel ini bisa terus berkembang, bisa terus memotivasi teman-teman semua, bisa terus bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa merubah yang tadinya teman-teman gak semangat, tiba-tiba dengan konten-kontennya Lona teman-teman bisa semangat ya, bisa lebih semangat. Teman-teman mohon maaf, kali ini videonya insya Allah gak begitu lama, kita cepat aja, pokoknya kita bahas yang penting-penting aja. Intinya kali ini kita nggak usah bacain testimoni dari teman-teman semua. Lona cuman mau menghimbau teman-teman, ya sedikit memberi tips juga tentang permasalahan kita yang selalu berhubungan dengan kenapa hajat kita belum juga kabul, kenapa doa kita lambat dikabulkan oleh Allah, walaupun dikabulin tapi lama gitu. Sekarang kita kupas tuntas ya teman-teman, mumpung ada teman kita nih yang lagi curhat, jadi Lona tertarik banget nih curhatan teman kita ya. Mbak, semisal punya tetangga samping rumah banget, cuma kealang tembok doang, anaknya satu sekolahan sekelas pula. Tiba-tiba ngediamin, gak tahu tuh aku punya salah apa, kayak ke musuh aja gitu. Lah aku kan udah ngerasa gak enak dengan gelagat dia yang tadinya aku suka di depan aku, sekarang di dalam rumah terus. Terus ketika aku di depan nih, dia tutupan pintu mulu. Apa yang seharusnya aku lakukan? Perasaan gak punya salah atau gimana gitu. Tiba ngediamin aja gitu, kayak musuh gitu. Terus lanjutannya, nah aku udah ngerasa gelagat dia gak enak kan ya. Aku pura-pura aja basa-basi WA-in, nanyain info kelas sekolahan. Lah gak dia bales doang, cuman dibaca doang. Aku pikir positif nih, kali anaknya lagi mainin jadi gak dibales. Selang beberapa hari lagi aku WA lagi nanyain mau ikut acara sekolah maulitan gak dibalas lagi dong mbak. Kalau ketemu aku di luar langsung masuk rumah, aku di dalam baru keluar. Nah kemarin ada tukang paket kebetulan lagi keluar, aku bingung mau diambil gimana, akhirnya aku ambil aja terus dikasih sama anak. Nah pas itu baru dia sapa aku bilang makasih, besoknya gitu lagi, hahaha. Jadi intinya teman-teman ya, apapun sikap orang-orang ke kita itu biarkan menjadi urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai sekarang tanamin sifat dan pemikiran seperti itu. Insya Allah hidup teman-teman bakal enak. Apapun sikap orang ke teman-teman, biar itu menjadi urusan orang itu ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Lona bilang gitu? Itu akan berdampak ke kita, ke diri kita. Kenapa? Kalau kita terus mikirin sikap orang ke kita, kita akan keikutan. Jadi misalnya gini, nih orang kenapa sih jutek banget sama aku? Besoknya setiap ketemu orang itu pasti kita jadi keikutan males. Males deh lihat muka orang itu, males deh nyapa orang itu duluan. Nah orang itu dia tidak akan melihat kesalahan dia. Misalnya dia pencetus pertama terjadinya kayak gitu, dia gak akan ngeliat. Dia hanya melihat sikap kita. Pokoknya orang-orang yang kayak gitu, dia hanya akan melihat sikap kita. Kenapa kamu malas lihat aku? Dia gak mau tahu sumber awalnya itu dari dia kan. Dia hanya menanyakan kenapa kamu malas lihat aku, kenapa kamu gak tegur-tegur aku. Selalu Lona pelajarin permasalahan orang gitu. Nah dengan itu pasti kita membela diri kan. Lah lu yang duluan, terjadilah ribut. Teman-teman tahu apa efek dari terjadi ribut? Yang ada di sekitar kita dari malaikat berubah menjadi setan. Malaikat males dengan orang-orang yang ribut, sehingga malaikat mau menurunkan rahmat jadi pulang dan digantikan posisinya dengan setan, karena setan seneng adanya keributan. Jadi kita harus sebisa mungkin membuat setan itu pergi dari kita semua, yaitu dengan sabar teman-teman. Memang gak mudah, tapi kalau teman-teman paham bahwa orang sabar itu doa apapun mustajab teman-teman. Kenapa Lona bisa ngomong gini ke teman-teman? Karena Lona sudah mengalami itu dalam sebulan ke belakang ini. Pasti teman-teman ngerasa Mbak Lona kok jarang banget ngonten. Karena jujur Lona lagi menikmati proses hidup Lona yang baru, menikmati gimana Lona ke suami, gimana Lona ke anak Lona, yang hajat Lona dari resolusi 2023 yang Lona tulis scripting di Januari itu terkabulnya satu persatu di Oktober November ini. Bayangin Lona harus menghabiskan 1 tahun yang harusnya kalau kita nonton
Teman-teman ngikutin Pak Haji Dwi Susanto nggak sih? Kan suami Lona lagi ngikutin. Itu kalau orang yang paham aturan main ya, itu harusnya hari ini dia hajat, besok tuh harusnya udah kabul. Apa yang Nona tangkap dari apa yang Nona alami dan Nona cocokkan sama ajaran Pak Haji, yaitu kita itu nggak boleh sungut. Nggak boleh sungut, harus senyum, harus bahagia. Makanya Pak Haji itu suka ngelawak, suka bikin orang-orang di tempatnya itu ketawa semua. Karena kalau udah ketawa, happy, ya doa kabul. Doa apapun bakal mustajab. Itu udah Lona terapkan sama suami di rumah. Yang tadinya kita tuh suntuk, nggak ada duit dipikirin. Jadi suami nanya, ini mau makan apa nih? Serah. Terus jadi ribut. Pokoknya rumah tangga itu nggak harmonis kayak sekarang ya. Itu tuh ngerasain banget rezeki tuh ada, tapi kok rasanya tuh kurang aja teman-teman. Ya, jangan sampai itu terjadi di teman-teman. Mudah-mudahan ini semua relate ya, jadi teman-teman bisa belajar. Nah, terus sekarang itu nggak ada. Jadi kita tuh hari-hari tuh walaupun nggak ada uang atau apa, tapi alhamdulillah sekarang udah ada uang ya teman-teman ya. Alhamdulillah, kondisi apapun sekarang uang itu bisa ada aja. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbil Alamin. Setelah Lona terapkan itu, duit itu ada walaupun gak banyak banget tapi cukup teman-teman. Jadi misalnya nih, biasanya kan tengah bulan udah bokek. Ini tengah bulan ada, bisa bertahan sampai akhir bulan. Jadi gitu, jadi pokoknya uangnya tidak bergelimpangan tapi ada. Karena apa, hari-hari itu kita ketawa, hari-hari itu kita mesra. Sama anak Lona juga gitu. Dulu Lona tuh suntuk aja kayak, dengerin gak Mami bilang apa? Sekarang alhamdulillah anak Lona tuh gak perlu repot-repot Lonanya, dia mau makan. Kalau dulu tuh udah pakai vitamin ini, pakai susu ini, dia susah banget makannya. Sekarang alhamdulillah bisa teman-teman, dan rezeki tuh berdatangan, bergelimpangan. Malah kita yang kadang ya Allah, baik banget ya Allah ini. Tuh loh teman-teman. Kita gak boleh sungut, harus banyak senyum. Itu makanya berpengaruh. Kalau kita banyak tuntutan ke orang, orang ini kok jutek, itu akan berpengaruh ke sungut tadi. Karena kita mikirin kejahatan dia, kita ketiru sifatnya dia. Jadi mau gak mau kalau ketemu, kita ngikutin nih gaya dia, kita sungut juga ke dia. Itu gak boleh teman-teman. Makanya Lona bilang, teman-teman harus tetap bahagia. Walaupun teman-teman tahu yang depan teman-teman ini lagi gak suka sama teman-teman, bahkan menyindir teman-teman di status, teman-teman harus tetap senyum dan bahagia. Harus tetap baik. Nanti si orang itu akan malu. Percaya deh. Orang itu akan malu. Karena dia ngerasa dia jahat sendiri. Karena dia ngerasa sikap jahat dia itu tidak berpengaruh ke kita. Jadi dia ngerasa dia jahat sendiri dan akhirnya dia berhenti. Tapi kalau teman-teman balas nih, malas gue. Dia ngerasa ada teman. Dan dia ngerasa, tuh kan gue gak salah kan ngejutekin lo. Jadi akhirnya terus-terusan kayak gitu. Nah lanjut ya. Tadi nggak boleh sungut. Yang kedua, nggak boleh ngeluh. Jadi kita, Allah aja tuh nggak suka ya sama orang yang suka mengeluh. Kita mengeluh akan hambanya Allah yang lain ya, orang lain aja Allah nggak suka. Ini kita ngeluhin Allah. Contohnya, Mbak Lona, saya udah istighfar 1000 kali setiap hari. Saya udah sholawat ribuan tiap hari. Udah tahajud, udah duha, tapi bala bantuan gak ada tuh. Secara gak langsung kalian udah mengeluhkan ketetapan Allah. Kalian gak mau introspeksi diri. Kalian gimana mau dihijabah doanya? Kalau sifat kalian aja tuh masih suka ngeluh. Boro-boro mengeluhin tentang dunia, kalian aja berani-beraninya ngeluhin Allah. Itu tuh gak tahu ya balasannya gimana. Pantasan seret. Yang namanya orang yang ikhlas, ibadah itu harus ikhlas. Makanya kalian sering kan ngeliatin, ini bukannya Lona ngajarin kalian untuk baik aja ya, tapi gak usah ibadah, bukan ya, lagi-lagi enggak. Kalian sering ngeliat kan kalau orang yang malas ibadah, tapi dia baik, dia suka bantu orang, ya. Dia suka bantu orang, dia selalu memudahkan orang-orang, sifatnya itu gak baperan, gak sensitif, menentu. Tapi dia diberi rezeki kencang sama Allah. Bahkan kehidupannya tuh kayak bergelimpangan, padahal dia gak sholat. Karena sifatnya yang tidak suzon sama orang, tidak sensitif, gak segala-segala baper, sakit hati sama orang. Jadi Allah itu tidak mau punya hutang. Karena sifat orang itu, Allah simpatik, Allah takjub, Allah terkesima dengan orang itu. Tapi orang itu akan bermasalah nanti.
waktu hari pertimbangan. Karena maaf nih, mungkin amalannya kurang. Kan gimana pun juga amalan yang kita kerjakan ini adalah bekal kita untuk nanti, teman-teman. Jadi kalau kalian nih baik doang nih, tapi amalannya enggak, malah sholat segala macam, ya udah kelar. Di dunia kalian tetap dijaminkan kebahagiaan dunia sama Allah, karena Allah itu maha baik. Tapi nanti untuk akhirat kalian merugi. Makanya dibilang kan, orang-orang yang tidak rajin sholat itu atau beramal segala macam, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah selama hidupnya, dia akan menyesal di kemudian hari nanti kan. Itulah, jadi alangkah sempurnanya kalau orang yang udahlah amalan ibadahnya tuh mantap, ditambah lagi sifatnya baik, sehingga orang-orang melihat dari amalan-amalan tadi bermanfaat untuk hidup dia. Ada hasil khasiatnya dari ibadahnya, memberikan efek kepada hidupnya gitu loh teman-teman. Nah, jadi intinya nggak boleh sungut, nggak boleh ngeluh. Intinya kita harus sabar, bahagia, ceria ya. Harus lembut, santun kepada orang tua. Nah, itu Lona juga mau bilang sama teman-teman, buat teman-teman yang selalu ngeluh, doa aku kenapa belum dikabulkan. Coba introspeksi diri deh, hubungan kalian sama mama papa kandung kalian gimana? Hubungan kalian sama mertua dan ipar-ipar kalian gimana? Hubungan kalian dengan kakak beradik kandung kalian gimana? Hubungan kalian sama suami gimana? Hubungan kalian sama anak kalian gimana? Hubungan kalian sama sepupu-sepupu, tante-tante dari keluarga besar gimana? Kalau kalian ada masalah dengan hubungan sama mereka, kayak kalian tuh dendam, benci, mengumpat, ya itu termasuk mempengaruhi lambatnya dikabulkan. Intinya kalau yang anak kasih tahu ke teman-teman sekarang, bersihkanlah hati kita sama-sama ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang jahat atau menyakiti hati teman-teman, teman-teman ngucap aja astagfirullahaladzim. Dan kalau teman-teman mau curhat, lebih baik ke Allah, jangan pasang status teman-teman. Karena kalau teman-teman pasang status di sosial media, itu bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Yang ada masalah teman-teman makin parah. Gitu loh teman-teman ya. Soalnya Lona lihat semenjak Lona bersolawat nariyah dan tahajud, itu mata Lona tuh kayak dibuka. Jadi sifat-sifat orang tuh kebuka. Karena ujian dari nariyah itu kayaknya lebih ke orang sekeliling ya teman-teman ya, sehari-hari. Jadi kayak ada aja tindak tanduk orang sekeliling yang nyebelin. Tapi kalau Lona bisa sabar dan bisa bertahan, bisa ikhlas, itu doa apapun yang Lona panjatkan satu hari ini, besoknya jadi. Itu Lona udah buktikan. Makanya Lona tuh agak kebablasan ya menikmati kesendirian dan kesunyian Lona. Nggak posting-posting di sosmed, nggak mengumbar kehidupan sosial Lona di sosmed ya. Tapi tadinya sih pengen puasa sosmed total supaya ibadah Lona juga lancar, tapi dikarenakan teman-teman kita butuh motivasi dari Mbak Lona ya, terutama di sosial media di Instagram yang mereka pada protes ya. Mbak Lona mohon maaf, itu jangan terlalu kebablasan ya, nggak sosmedannya, kita juga butuh support terus dari Mbak Lona. Oke, akhirnya aku tetap sesekali IG storyan, tapi yang penting-penting kayak menyemangati saudara-saudara kita di Palestina sekarang ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kalau mau mengeluhkan tentang kita yang punya hutang, tentang kita yang punya masalah besar, masalah kita kayaknya belum ada apa-apa deh teman-teman dibandingin saudara-saudara kita di Palestina. Sedangkan mereka itu untuk hidup tenang aja itu, ya Allah ya Tuhan, itu sebuah mimpi kayak bagi mereka. Tapi lihat, mereka meninggal itu udah dijamin sama Allah. Mereka tuh dijamin masuk surga. Insya Allah syahid ya teman-teman ya. Nah itulah dari situ Lona paham bahwa semenderita apapun hidup kita, kalau kita ikhlas, kita serahkan ke Allah, Allah itu selalu bersama kita teman-teman ya. Allah itu selalu bersama orang-orang yang terzolimi. Jadi kalau teman-teman dizolimi, teman-teman cepet curhat ke Allah, tumpahin semuanya, nangis di sepertiga malam sama Allah, itu mustajab. Ketimbang teman-teman harus expose di sosial media, ngeluh di sosial media, atau ngomong gibah ke orang-orang, gak usah teman-teman ya. Oke, segitu aja sedikit motivasi atau tips dari Lona buat teman-teman yang masih nanya, Mbak Lona aku udah rajin tahajud dan rajin sholawat tapi masih gak ada pertolongan dari Allah. Coba koreksi diri dulu ya, yang tadi Lona sebutin. Sungutkah teman-teman, suka ngeluhkah teman-teman, dan koreksi
hubungan teman-teman sama sekitar. Udah baik apa belum? Oke, sampai gitu aja. Buat teman-teman yang mau share testi masih bisa banget kok. Bisa di DM Instagram, nanti ada di description video, sama di WA atau di komen di video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.